Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agijok. Nah, hari ini saya akan memberikan tips supaya jazz kalian atau jazz G8 itu suara kolongnya itu bisa berkurang atau tereduksi oleh nanti salah satu yang mungkin saya akan pasangin di Honda Jazz saya. Nah, jadi sebenarnya untuk bunyi-bunyi sendiri ada beberapa macam. Yang pertama adalah bunyi-bunyi daripada rattling yang kemarin saya selesaikan dengan klip. Yang kedua adalah bunyi-bunyi yang terutama di Honda itu kebanyakan adalah bunyi kolong. Nah, kenapa bunyi kolong ini bisa lumayan kerasa banget ya? Karena mungkin dari Honda seperti ini. Nanti saya tunjukin di bagian kap mesin. Nah, jadi kenapa mobil Honda itu cukup berisik? Karena dari mobil Honda itu sebenarnya dia punya mesin yang halus, tapi biasanya kolongnya itu berisik atau bisa dibilang dengan road noise-nya lumayan tinggi. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah di bagian rumah rodanya. Jadi kalau misal di rumah roda Toyota itu biasanya dia full besi dan maksudnya di bagian besi itu setiap sambungan besi adalah selas-selasannya. Sedangkan di Honda itu kebanyakan besinya cuma setengah. Nah, lalu kalau misal di bagian sambungan antara besi yang situ dan besi yang sini itu biasanya dia cuma ditutup oleh peredam plastik, atau kayak di bagian belakang biasanya di Honda itu menggunakan peredam yang kayak bludru kayak gitu atau insulating kayak gitu. Nah, maka dari itu hari ini saya akan melakukan peredam di bagian pintu karena suara luar itu lumayan masuk di Honda Jazz ini. Menurut saya peredamannya kurang banget. Di bagian kolong roda depan, fender belakang, lantai akan saya full peredam. Nanti jadinya seperti apa, apakah ada perubahan, nanti kita bahas di video ini. Nah, jadi gini ya, road noise itu di Honda Jazz ini kebetulan yang lumayan terdengar di bagian depan. Jadi kalian bisa lihat ketika melewati jalan paving nih, wung 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 gitu ya. Suaranya tuh dahsyat sih menurut saya. Lalu kita akan coba di jalan raya. Nanti kira-kira hasilnya seperti apa ya. Nah, jadi road race-nya tuh seperti itu. Lalu ini tadi kan di jalan paving. Ini kebetulan saya lagi ada di jalan aspal. Tetap aja cukup berisik ya, apalagi kalau polisi tidur kayak gini. Gluduk-gluduk gitu ya. Gluduk-gluduk gitu. Suara bannya sih cukup kerasa banget. Kita mau cobain di jalan yang ini ya. Nanti ada polisi tidur ya. Nah, ini jalan yang ada polisi tidurnya, dia suaranya bisa lumayan kencang. Kalian bisa lihat nih, duk 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 gitu. Nah, lalu ketika jalan di kecepatan 80 km per jam, bahkan kalau sampai 100, itu kencangnya berasa banget suara ban ini ya, road noise-nya gitu. Suara anginnya kencang banget. Nah, maka dari itu nanti kita mau peredam apakah ada efeknya. Setelah diperedam nanti kita cek video ini sampai selesai.
Nah, ini jadi peredamannya udah dipasang di Honda Jazz saya. Yang pertama dilakukan peredaman di bagian fender roda. Kan bisa lihat ya, ini udah dikasih peredam. Lalu di bagian pintu dipasang di daun pintunya menggunakan peredam model aluminium Jacaranda dan penambahan peredam akustik atau peredam absorber di bagian pintu plastiknya. Lalu di bagian lantai saya kasih double juga menggunakan Jacaranda plus absorber. Lalu di bagian fender menggunakan butil aluminium Jacaranda. Nah, yuk kita habis ini langsung ngecek apakah ada perubahan ketika di jalan paving, di kecepatan rendah dan di kecepatan tinggi untuk Honda Jazz. Nah, jadi sekarang kita cobain di jalan paving ya. Nah, kan bisa lihat itu suara berkurangnya lumayan ya. Jadi kalau misal tadinya itu suara roda ini gemuruhnya itu kerasa banget, ini sayu-sayu itu, bener gak sih? Jadi sayu-sayu ya. Jadi suara itu malah suara AC jadi kencang banget. Padahal kemarin suara AC itu nggak kedengeran, tapi sekarang AC malah jadi kedengeran banget. Makanya saya kecilin nih. Yang tadinya AC suaranya sayu-sayu, sekarang jadi kencang banget. Nah, itu jadi peredaman itu memang ada efek ya. Jadi selain peredam itu, sebenarnya kalau meredam suara itu fungsinya macam-macam. Jadi bisa untuk suara audio lebih bagus, bisa juga untuk kita ngobrol lebih tenang. Jadi kita kalau ngobrol nggak perlu teriak-teriak. Lalu juga ketika menyetir itu kita juga jadi lebih fokus gitu. Jadi kalau misal kita nyetir berisik kan kita banyak gangguan tuh ya. Kalau misal di dalam itu suaranya semua jadi sayu-sayu kayak gini nih. Tuh, motor. Ini motor di Serpong tuh kenceng-kenceng loh. Jangan main-main ya. Suaranya kenceng-kenceng. Itu suara sayu-sayu. Jadi, suara saya yang ada di dalam sini itu jadi menggema gitu ya. Di dalam mobil gitu. Yang bukan menggema sih, tapi suara saya jadi terdengar jelas gitu. Dibanding yang tanpa peredam. Karena ini menurut saya peredamnya speknya udah lumayan full. Bagian pintu sampai bawah, sampai fender roda udah di fullin semua. Nah, habis ini kita mau cobain peredam yang di jalan raya. Nah, jadi yang pengen saya review pertama adalah suara motor gitu. Jadi kalau misal kalian bawa mobil, itu saya rasa salah satu alasan kalian pengen naik mobil adalah menghindari suara-suara yang berisik. Nah, maka dari itu ini yang udah full peredam kalian bisa dengerin. Ini saya kasih mic di sini ya. Tuh, kalian bisa lihat nanti habis ini suara motor seperti apa. Cuma belum ada motor lewat sih. Nah, nanti coba agak depanan dikit. Selain suara motor juga ada suara truk ya. Jadi kan bisa lihat tuh, ada truk. Nih, suara motor. Nah, cukup berkurang ya. Kalian bisa bandingin kalau misal suara motor kayak belakang ini saya buka tuh, jauh sekali. Jadi perbedaannya ketika dibuka kaca dan ditutup kaca itu semakin jauh tuh. Nah, itu adalah fungsi peredam. Lalu kita mau cobain ketika jalan di sekitar 80 km per jam sampai 100 km per jam, dimana Honda Jazz ini itu di kecepatan tingginya tuh lumayan berisik, suara rodanya masuk. Nah, road noise-nya lumayan kedengeran. Jadi itu sedikit banyak merupakan kelemahan di Honda juga ya. Ini kita jalan di 80 km per jam. Jadi selain untuk meredam juga kita ketika melaju dalam kecepatan yang cukup tinggi membuat kita makin percaya diri karena kita nggak gampang panik karena suaranya lebih silent. Nah, jadi berasa kayak Innova ya. Innova itu kan peredamannya cukup oke. Nah, maka dari itu Honda ini menurut saya sih suara kolongnya masih lumayan kerasa, tapi sudah berkurang jauh. Karena mungkin dari faktor ban juga, saya masih menggunakan ban yang speknya itu bukan spek untuk kenyamanan, bukan spek comfort, bukan spek silent. Nah, ini kita coba jalan kenceng. Nah, yang tadi dimana kalau misal sebelum pasang peredam, itu di bagian kap mesin ini
mesinnya tuh nggak kerasa kenceng gitu. Nah setelah pasang peredam mesinnya jadi kerasa kenceng ya. Padahal mesin sih sama aja suaranya. Cuma karena suara kolongnya lebih adem, suara luar lebih adem, ya jadi suara mesinnya jadi kedengeran, suara AC jadi kedengeran. Nah sekarang kita cobain jalan di kecepatan 100 km per jam ya. Kalian bisa dengerin suara kolongnya seperti ini. Nah, jadi itu tadi ya, kan bisa dengerin ketika 80-90 km per jam seperti apa. Harusnya sih kalian udah bisa dengerin perbedaan tuh lumayan signifikan karena mic Rode ini lumayan sensitif ya. Jadi kan bisa dengerin secara jelas, clear perbedaannya seperti apa. Nah kita putar sekali lagi, saya kasih lihat hasil peredaman Honda Jazz lumayan full spec dari untuk pengurangan suara di bagian roda. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi saya sempat kaget bahwa lihat Honda Jazz ini bisa sehilang ini road noise-nya gitu. Karena saya tuh punya mobil Honda tuh ada beberapa ya. Pernah beberapa kali pakai mobil Honda City, mobil Honda Jazz yang lama, Honda City yang City Set. Setelah itu juga New City. Saya pakai sih belum pernah saya pakai Honda sekedap ini, jujur. Sampai CR-V pun menurut saya nggak sekedap ini juga gitu. Apalagi kalau misal kalian tuh pakai ban yang silent punya, misal kayak Michelin atau kalian pakai Dunlop LM705, ini pasti jauh lebih senyap dan suara ini nggak berasa kayak bawa Honda. Jadi bawa Honda tuh sebenarnya mobilnya itu enak, mesinnya halus, tenaganya lumayan kencang, tapi rodanya berisik, itu kelemahannya. Nah, jadi kesimpulannya itu jika kalian masih mau pakai Honda Jazz ini dalam jangka waktu yang masih lumayan lama, kalian ada waktu, kalian ada budget, dan kalian ngerasa bermasalah sama mobil ini, itu kalian tuh bisa melakukan pemasangan peredam. Tapi kalau misal kalian ngerasa nggak butuh juga nggak masalah. Nah, jadi edukasi dari saya itu kalian ketika butuh peredam, kalian butuh mobil itu tenang, itu macam-macam. Jadi kalau sebelumnya saya pernah bahas tentang mobil berisik karena rattling. Jadi kalau mobil berisik karena rattling, biasanya kalau kalian indikatornya itu ketika kalian kena lubang atau kalian kena polisi tidur, itu bunyinya kretek-kretek. Tapi kalau posisi jalan tenang kayak gini, dia nggak bunyi kretek-kretek. Jadi dia nggak ada bunyi apa-apa gitu. Tapi itu kalau misalkan mengalami hal seperti itu namanya rattling. Nah itu kalian bisa atau kalian jalan di jalan paving itu bunyi kretek-kretek gitu ya, itu juga salah satu indikator. Itu kalian mesti pasang klip ya. Tapi kalau misal kapan kalian membutuhkan peredam, itu ketika kalian kalau ngomong di mobil itu suka teriak-teriak yang pertama. Jadi kalau ngobrol apa kayak gitu, nah itu tandanya mobil kalian butuh peredam. Atau mungkin ketika jalan nggak ada polisi tidur atau jalan lurus, tapi kalian ngerasa ini berisik banget itu, bising itu. Jadi kalau polisi tidur sebenarnya nggak menyelesaikan peredam ya. Jadi kalau kalian pengen ngerasa suara redam ketika ada polisi tidur,
menurut saya itu adalah spek ban yang mesti kalian ganti, atau kalian tebelin spek bannya itu. Jadi kalau misalkan kalian pengen rasa lebih enak ketika kena polisi tidur, kalian ganti bannya lebih tebel gitu. Nah, ketika kalian membutuhkan peredam itu saat-saat dimana yang pertama kalau kalian ngomong tadi harus kenceng-kenceng. Lalu yang kedua saat di kalian membutuhkan peredam adalah ketika kalian ngerasa berisik ketika jalan lurus tenang, atau di jalan paving nggak ada apa-apa, pavingnya lurus, jalannya halus, tapi kalian masih ngerasa berisik. Atau kalian suka dengerin musik, tapi musiknya itu kalian dengerin tapi nggak enak gitu rasanya karena kecampur-campur. Atau kalau kalian berkendara, kalian suka kagetan karena kalian nggak fokus waktu berkendara kayak gitu. Nah, jadi kebutuhan mobil senyap itu macam-macam ya, tergantung kebutuhan kalian aja. Tapi kalau misal kalian ngerasa mobil ini yang kriteria udah saya sebutin, nah itu kalian bisa pasang peredam seperti mobil saya. Nah, budget sih sebenarnya tergantung dari kalian juga. Maksudnya kalian mau budget 1 juta, yang jelas kalau udah pasang peredam udah mainnya juta-juta lah. Nggak mungkin kayak ganti klip 250.000 tuh nggak mungkin gitu, karena bahannya sendiri udah mahal ya, tapi dibayar dengan oleh kenyamanan yang lebih kayak gitu. Nah, kalau kayak peredam kalian bisa 1 jutaan kalian pasang pintu doang juga bisa. Lalu 1-2 jutaan kalian pasang bawah juga bisa. Lalu kalau misal kalian pengen lebih maksimal ya kalian pasti pakai peredam yang bagus kayak noise kill kayak gitu. Nah, itu tergantung kebutuhan kalian aja. Nah, kalau misal tips dari saya itu kalau misal kalian pengen pasang peredam itu lebih baik kalian alokasiin budget yang agak tinggi gitu, karena sekali pasang peredam kan lumayan bongkar-bongkar ya. Kalau pasang klip itu kan mungkin kalian bongkar sekali, klipnya murah gitu, tapi kalau peredam kan itu 1 lapis ke 2 lapis itu selisihnya lumayan jauh. Jadi lebih baik sih kalian alokasiin budget dulu. Mungkin kalau saya diestimasi di 4 jutaan, 5 jutaan baru dapat peredaman yang cukup maksimal di Honda Jazz ini. Jadi kalau misal 4-5 jutaan itu kalian bisa dapat 2 lapis di bagian fender pintu. Yang lapis pertama menggunakan butil aluminium, lapis keduanya kalian bisa menggunakan peredam absorber. Jadi kalau peredam aluminium atau butil aluminium itu dia fungsinya hanya damping, jadi mengurangi getaran yang getarannya tuh tinggi, dia getarannya dikecilin. Nah, waktu kecil diserap habis oleh peredam akustik atau absorber kayak gitu. Jadi itu aja ya dari tips dari saya. Semoga bisa menjadi wawasan juga. Jadi inilah bahan untuk kalian bisa pertimbangan untuk modifikasi Honda Jazz G8 kalian, karena mobil ini dari segi mesin dan transmisi luar biasa durable. Jadi kalau misalkan pengen nyaman-nyaman ini sebenarnya nggak ada salahnya juga. Apalagi mobil ini menurut saya fun to drive banget, tapi nggak comfort oriented ya. Jadi kalau ngerasa mobil ini sebenarnya kalau misalkan kalian bisa dapat fun to drive dari kayak pedal shift, lalu dashboard yang unik kayak gitu, lalu ada mode sport, lalu kalian juga bisa bikin comfort, kenapa enggak? Jadi gitu aja ya bosku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you bos.